Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu kisah yang sangat menakjubkan yang disebutkan oleh para ulama, dan ini saya mendengar langsung dari Syekhuna Utsman Al-Khamis, ya, hafizahullah ta'ala, dalam sebuah kajian. Beliau menceritakan tentang bagaimana Baqi bin Makhlad rihlah menuntut ilmu. Beliau datang dari negeri yang sangat jauh, yaitu dari Al-Andalus. Yang sekarang Al-Andalus itu adalah negeri Spanyol, ya, Portugal dan sebagian wilayah Prancis, yang mana Islam pernah jaya di sana. Dan Baqi bin Makhlad ini melakukan perjalanan. Di antara metode para ulama di dalam mendapatkan sebuah ilmu adalah melakukan perjalanan, rihlah. Ar-rihlah fi talabil ilm. Ya, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Yaitu ketika itu beliau melakukan perjalanan ke Baghdad untuk menuntut ilmu kepada Imamuz Zaman, ya, imam pada zaman itu, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau sangat masyhur, ya, hingga kini Imam Ahmad dikenal, didoakan, dan kitab-kitabnya tersebar. Subhanallah, telah melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Andalus ke Baghdad. Tentunya dahulu belum ada pesawat, ya, sehingga ya perjuangan di dalam melakukan perjalanan sangat luar biasa. Kemudian setibanya di Baghdad, Baqi bin Makhlad mendengar berita-berita bahwasanya Imam Ahmad dilarang untuk mengajar. Tentunya Baqi bin Makhlad sedih, ya, kecewa. Akan tapi beliau berusaha untuk tetap menemui Imam Ahmad. Imam Ahmad dilarang mengajar ketika itu pada kekhilafahan Mutawakkil, ya. Beliau sempat dipenjara juga sebelum itu selama 28 bulan atau sekitar 2 tahun 4 bulan. Subhanallah. Beliau mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana orang-orang ketika itu muncul firqah-firqah sesat ketika itu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Akan tapi Imam Ahmad tegar membela bahwasanya Al-Qur'an ghairu makhluk, ya. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, ya, sabda atau firman Allah yang azza wa jalla, bukan makhluk, ya. Sehingga Imam Ahmad disiksa, dipenjara, dan yang lainnya. Kemudian Baqi bin Makhlad menemui Imam Ahmad, mengetuk pintunya. Wahai Imam Ahmad, saya datang dari negeri yang jauh untuk belajar kepadamu, mendengar 1-2 hadis ilmu darimu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, apakah kamu belum mendengar tentang berita-berita bahwasanya saya tidak boleh mengajar? Baqi bin Makhlad mengatakan, nah, saya sudah mendengar. Sejak saya masuk Baghdad, saya sudah mendengar berita itu. Akan tapi, mahilah, apakah tidak ada cara lain gitu agar saya bisa tetap mendapatkan ilmu darimu? Kata Imam Ahmad, ada. Yaitu bagaimana caranya? Ya, kamu nyamar menjadi pengemis, kemudian masuk rumahku, saya kasih kamu makan setiap hari, kemudian saya kasih kamu hadis, ya, jelaskan hadis dan yang lainnya. Kemudian syarat yang berikutnya, kamu tidak boleh duduk di majelis siapapun, karena ketika kamu nanti duduk di majelis yang lain, kemudian terlihat surtoh atau polisi, nanti akan mencurigaimu, sehingga mudarat untuk kamu juga mudarat untuk saya, kata Imam Ahmad. Akhirnya Baqi bin Makhlad menyetujui persyaratan dari Imam Ahmad, sehingga setiap hari Baqi bin Makhlad datang ke rumah Imam Ahmad dengan penampilan sebagai pengemis, ya, tentunya demi meraih sebuah ilmu. Ini lihat bagaimana perjuangan para ulama, ya, rela melakukan apapun, yang penting mereka melakukan ilmu, menuntut ilmu.
Ya, berbeda dengan kita ya. Kita melakukan apapun demi meninggalkan ilmu. Waliyadzubillah. Ya, subhanallah. Sampai bertahun-tahun dilakukan oleh Baqi bin Makhlad, sehingga pada salah satu khalifah berikutnya Imam Ahmad dibolehkan lagi mengajar, sehingga Imam Ahmad melihat kesabaran, ketelatenan ya Baqi bin Makhlad di dalam menuntut ilmu, sehingga ketika Imam Ahmad sudah disuruh lagi ngajar di masjid jami, di masjid-masjid, beliau memuliakan Baqi bin Makhlad, ya, menyayangi Baqi bin Makhlad karena kesabaran dan yang lainnya. Subhanallah. Begitulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara singkat bagaimana potret ulama kita di dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Tidak sembarangan, tidak main-main, melakukan apapun, berkorban apapun hanya untuk meraih satu dua hadis, hanya untuk meraih adab para ulama dan lain-lainnya. Semoga yang sedikit ini membuat kita merenung, menginspirasi kita agar kita tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.